Reuni Akbar 411 di Monas targetkan 4 juta orang? Aparat, jangan biarkan kadrun berulah ya. Mengalami penurunan dari 7 juta ke 4 juta gitu ya. Bukan mengalami penurunan. Pada waktu yang 7 juta dulu, itu kami tidak pernah memprediksi. Bahkan misalnya sampai 4 juta aja kita nggak prediksi. Bahwa kelompok ini entah sudah berapa jilid melakukan gerakan turun jalan di Jakarta atas sejumlah agenda politik dengan berbaju agama mereka, dari mulai dulu Ahok, kemudian reuni-reunian, kemudian kemarin menjelang pemilu sampai pasca pemilu ada munajat, ada reuni juga, ada tetek bengek yang lain. Mereka terus mengadakan aksi turun jalan. Bahwa sebetulnya kita ini orang-orang yang menyuarakan kebenaran, orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi yang selalu dibilang justru kita yang melakukan polarisasi dengan menyebut kadrun, kemudian menyerang orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Nah, kita ini yang selalu dibilang melakukan polarisasi, memecah belah bangsa dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Kalau memang itu kita terima sebagai masukan, terima kasih. Dan mungkin untuk video kali ini saya nggak akan menyebut kelompok kadrun atau gerombolan kadrun. Saya akan lebih menyebutnya mereka sebagai sampah peradaban. Kalau kita ikuti, kalau kita amati kondisi-kondisi akhir-akhir ini, menurut analisis saya, kita seorang akademik kan, pasti kita menggunakan kajian. Tidak hanya membabi buta mengikuti apa yang ada. Harus kita pikirkan mengapa ini, mengapa itu, mengapa begini, mengapa begitu. Nanti baru kita boleh mengambil keputusan. Nah, saya dari kajian-kajian saya itu, kesimpulan saya, ini adalah by design. Ada yang merekayasa. Karena itu maka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dan guru saya Kiai Anwar Rois Surya Jawa Timur yang tadi menyampaikan itu melarangnya. 2 tahun lalu, aksi 411 digelar besar-besaran terkait dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang, pada hari yang sama, mereka kembali ingin mengenang sejarah konyol ini. PA212 akan menggelar reuni akbar kedua di lapangan Monas pada minggu ini. Reuni itu rencananya akan dihadiri oleh seluruh alumni PA212 dan umat muslim lainnya yang anti terhadap Ahok. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan sudah menyebarkan undangan acara. Ia kemudian mengklaim jutaan umat Islam yang pernah demo Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu akan hadir. Kita undang semua alumni, semua umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bisa 3-4 juta kumpul, insya Allah, kata Slamet. Slamet belum bisa menjanjikan apabila Imam Besar FPI akan turut hadir dalam acara reuni akbar itu. Slamet hanya meminta publik mendoakan Rizik yang saat itu masih berada di Arab Saudi. Hah? Rizik mau pulang? Memangnya bisa. Paling nanti cuma konferensi pers lewat video dari jauh dengan pidato yang entah apa lagi yang mau dilontarkannya. Mau keluar dari Arab Saudi saja tak bisa, gimana mau pulang? Sudah pasti tak akan pulang, begitupun tak bisa pulang. Tak perlulah bikin rumor yang membuat pendukung ngidam tak bisa tidur. Ujung-ujungnya tak bisa pulang, kecuali demo besar-besaran ke Arab Saudi dengan pengerahan 7 juta umat mungkin bisa. Dan kita dukung penuh ya, 100% kalau mereka berani melakukan. Saya sendiri bingung nih, apa tujuan acara reuni ini? Mengenang masa lalu yang ujung-ujungnya rusuh ini? Atau nanti palingan disisipkan sedikit bumbu politik? Ada orang teriak ganti presiden atau bahkan teriak khilafah lalu ngeles kalau orang itu adalah penyusup. Tebakan saya sih gitu ya, sekalian aji mumpung nih. Padahal tak ada makna yang bisa dipetik dari acara seperti ini. Yang ada hanya teringat segerombolan orang dengan emosi mendidih, dengan pola pikir pendek, ngamuk-ngamuk, teriak seperti orang stres, disetir oleh kepentingan politik. Ini hanya mengenang betapa kebodohan masih melanda sebagian orang. Dan kebodohan ini masih mau dikenang lewat reuni? Wah, sungguh cerdas sekali penggagas acara ini ya. Dan lucunya acara ini itu diklaim akan dihadiri oleh hingga 4 juta orang. Wow, fantastis, bombastis, elastis, naik betis ya. Numpang ketawa dulu deh kemarin, aduh. Kemarin aksi 212 itu palingan hanya 600.000 orang, di-upgrade jadi 7 juta orang. Biar terlihat megah dan pendukungnya nangis bombay, penuh haru. Mereka tak paham
Kapasitas 70 buah stadion GBK itu sangat impossible disetarakan dengan jumlah peserta aksi di Monas dan sekitarnya. Dan sekarang klaimnya 4 juta, kira-kira datangnya berapa ya? Padahal kalau mau bikin perbandingan, beberapa waktu lalu 65.000 penari pemecah rekor dunia menari poco-poco, lihat saja fotonya deh. Maka kita akan paham angkanya. Kalau 4 juta orang mah artinya hampir 62 kali lipat peserta poco-poco. Itu sudah melebar kemana-mana itu. Mungkin orang jenius sekaliber Albert Einstein pun bakal angkat tangan mencerna logika ini. Sudahlah, tak perlu adakan acara seperti ini, kecuali mungkin titik-titiknya sudah cair nih, atau ada titik-titik di balik semua ini. Nanti pasti akan ada acara reuni 212 lagi, kalau melihat pola seperti ini. Kalau mau mengenang ini ya percuma, yang bersangkutan sudah dipenjara. Begitupun sebentar lagi bakal bebas murni 2 bulan lagi. Justru aksi 411 inilah yang menjadi cikal bakal terbukanya mata kita semua. Usai kasus Ahok, orang-orang Bonafik malah kelihatan wajah aslinya. Dulu hanya pakai topeng, sekarang kelakuan aslinya terlihat jelas. Satu persatu orang munafik ini terjerat kasus merasa paling benar, padahal kesalahannya jauh lebih banyak dan besar. Silakan bilang ini kriminalisasi, tapi pengelakan ini hanya untuk menutupi kebobrokan mereka agar tidak dikorek makin dalam. Akhir kata, semoga yang datang benar-benar 4 juta ya. Semoga target ini tercapai. Oh iya, 3 juta lagi pada kemana ya? Sudah tobatkah? Atau sudah malas ikut aksi beginian? PA 212 demo berbasis dungu mau makar. Tangkap orang-orang pengacau di pemerintahan Presiden Jokowi ini. Duh, kasihan umat ya. Lagi-lagi mereka hanya dijadikan alat untuk menekan lawan politik para preman yang berbaju agama. Para preman berbaju agama ini hanya suruhan dari oknum elit yang ingin berkuasa lagi. Ada mafia-mafia yang sudah lama mengincar Jokowi. Segala cara sudah pasti mereka lakukan. Setiap demo, mobil komando yang sering nongol menjadi saksi bisu kebodohan mereka dari waktu ke waktu. Dari demo tahun 2016 hingga kini, karena mereka hanya menjadi alat yang nantinya akan dibuang begitu saja. Kalau tidak dibutuhkan lagi, hanya mereka yang ada di atas mobil komando. Mungkin yang dapat jatah agak lumayan gede bila dibandingkan dengan mereka yang di bawah panggung mobil dan cuma dapat nasi bungkus berkaret 2 ya. Bukan cuma itu, anak-anak yang diikutsertakan pun bahkan belum paham apa itu undang-undang HIP, apa saja program Jokowi yang membuat mereka sakit hati. Anak-anak main-main. Namun sayangnya fungsi KPAI sampai saat ini belum maksimal. Tampaknya hanya peduli dengan anak-anak tertentu saja. Misalnya peduli pada anak AHY yang saat itu dilibatkan soal lockdown. Dan beberapa petinggi Demokrat pun angkat suara dan ingin melaporkan Denny. Dan pastinya pada demo itu, penularan COVID akan sangat rentan dan juga masif. Sulit mengatur jarak, oratornya juga sangat berambisi agar tujuannya itu tercapai. Maka jumlah yang terkena COVID-19 akan terus bertambah. Ini sudah pasti sangat berbahaya. Kalau mereka terkena COVID-19, pemerintah juga yang direpotkan, anggaran bisa bengkak. Kalau mereka tidak dungu, tentu akan menjadi umat yang dibawa komandonya dengan mendidiknya menjadi berkualitas. Sehingga nanti akan memberikan kontribusi untuk menggapai cita-cita. Justru dengan mengajak dan atau memerintahkan anak-anak atau umat ikut demo, ini secara tidak langsung akan menggiring umat itu pada penyakit atau bahkan secara tidak langsung mengorbankan mereka. Kalau sudah kena penyakit ya bisa mampus. Untung kalau imunitas tubuh mereka itu kuat lah. Kalau tidak, ya bisa-bisa dikubur massal. Akhirnya jumlah dan kekuatan mereka pun berkurang. Dan kalau berkurang, siapa lagi coba yang mau demo? Kalau tidak ada demo, tidak ada dana cair, ya kan? Sebenarnya sebagian besar rakyat itu sudah muak melihat tingkah kelompok PA 212 ini. Tapi ya dasarnya memang gendeng ya, mereka pun tak punya malu melakukan demo. Akhirnya setiap demo ya hanya mereka lakukan, hanya jadi bahan lucu-lucuan. Coba deh lihat saja aksi warga di Widar. Ada banyak foto penampakan peserta demo yang justru memalukan. Misalnya yang katanya jaga wudhu tapi pipis sembarangan di tempat. Aduh. Jadi demo yang mereka lakukan ini tidak mencerminkan keamanan dan kenyamanan atau bahkan tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi secara fundamental apa yang mereka lakukan itu tidak memberikan mudarat atau yang bermanfaat bagi umat, justru sangat merugikan. Ini sudah sesat dan menyesatkan. Menjadikan agama hanya sebagai alat politik kekuasaan adalah ajaran sesat dan lebih kafir dari orang kafir. Lebih komunis dari komunis, lebih khawarij dari khawarij, dan segalanya lebih atau lebih dungu ya. Tuntutan yang dilayangkan dalam demo itu juga adalah merupakan tuntutan yang penuh kepentingan ataupun suatu kelompok. Mungkin kalau ditanya korlapnya atau yang berkuasa di sana, "Hey, ente siapa yang suruh demo? Berapa biaya yang dikeluarkan Big Boss ente?" Kalau dijawab jujur pasti ketemu siapa deh. Tapi ya begitulah, demo ini sudah bagian dari jenis pekerjaan saat ini ya. Pemerintah saat ini memang berat pekerjaannya dan beban yang harus ditanggungnya juga tidaklah mudah. Karena begitu banyaknya adu intrik yang penuh tipu muslihat dan asal tahu saja, ini semua sisa-sisa warisan Orba
yang selama 32 tahun mengelola negara ini hanya menciptakan ketimpangan yang sangat tajam. KKN tumbuh subur di era ini hingga karakter sebagian besar elit dan pejabat sangat kotor. Bahkan sebagian besar kayak rakyat pun memaklumi semua itu. Semula perbuatan bobrok itu adalah rahasia dan sekarang sudah bukan rahasia umum lagi. Hukum harus tegas. Hanya saja mulut-mulut mereka yang sebenarnya juga punya kepentingan pun teriak-teriak bahwa itu pelanggaran HAM. Kalau sudah menuntut Jokowi dimakzulkan, ini mudah saja langsung kena pasal makar loh. Tapi sayangnya Jokowi mungkin tidak akan melakukan itu karena beliau tahu yang teriak di bawah itu hanyalah suruhan kelas bawah yang muncul akibat mereka sudah terlalu lama nganggur. Maka untuk memenuhi nafkah anak-anak dan istri mereka, ya harus ada duit yang bisa didapatkan dan demo adalah peluang yang tersedia.